Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Tentu saja dalam rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat yang banyak diberikan oleh Allah, yaitu nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sempat sehingga kita bisa berjumpa lagi. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah masalah kolbun mayit, yaitu hati yang mati. Hati yang mati itu adalah sama dengan jasad yang mati. Artinya, walaupun dipukul, dicubit, diiris, tetapi tidak merasakan apa-apa. Sehingga kolbun yang mati atau kolbu hati yang mati itu sesungguhnya tidak merasakan apa-apa. Ada dua ciri hati yang mati. Yang pertama, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah atau tidak ingin mendengar kebenaran dari Allah. Yang kedua, berbuat zalim, baik kepada makhluk hidup maupun kepada dirinya sendiri. Di bulan Ramadan ini adalah salah satu sarana kita untuk menghapus yang namanya kolbun mayit atau kolbu yang mati tadi, hati yang mati tadi. Caranya dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan selalu ingat kepada Allah. Hal yang paling utama yang harus kita ingat adalah bahwa kita semua akan merasakan yang namanya mati. Jadi sebelum kita menjemput ajal kita atau kita meninggalkan dunia ini, seharusnya kita memperbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Salah satu juga hal yang bisa mengikis hati yang mati atau kolbun mayit tadi adalah dengan memperbanyak bersedekah dan juga memperbanyak berzikir kepada Allah. Salah satu hal yang sangat ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran adalah bersedekah. Mengapa? Karena dengan bersedekah bisa menjadikan seseorang kaya hati dan juga bisa menjadikan orang dengan kaya materi. Tidak ada yang namanya bersedekah itu menjadi miskin, tetapi bersedekah itu lebih banyak manfaatnya dan juga bisa lebih banyak mendatangkan harta yang banyak lagi kepada orang yang bersedekah. Ingat bahwa sedekah itu berlipat-lipat lagi pahalanya, apalagi di bulan Ramadan. Salah satunya bisa dengan memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, mengajak anak-anak yatim untuk menikmati makanan bersama, dan juga bisa kita memberikan sedekah kepada orang-orang duafa. Itulah nikmat di bulan Ramadan. Selain kita mendapatkan pahala puasa, kita juga bisa mendapatkan pahala dengan bersedekah. Ingat bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, tetapi akan melipat gandakan harta kita. Dan yang pasti itulah yang akan membantu kita di alam akhirat nanti. Saudara-saudara sekalian, bahwa bulan Ramadan ini adalah tempatnya kita untuk membasuh jiwa kita, membasuh hati kita. Apalagi jika kita mempunyai hati yang keras dan juga bisa membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang tidak baik atau ya sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan berpuasa Ramadan kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah dan juga membanyak sedekah kita. Basnas Kota Palembang adalah salah satu badan pemerintah yang menerima zakat, infak, dan sodako. Jadi apabila Anda ingin berzakat, bersedekah, dan bersodako, silahkan memberikan zakatnya bisa langsung atau kepada yang berhak menerimanya atau melalui Basnas Kota Palembang. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.